Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, dirangkai dengan salawat beserta salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti biasa khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya bukan hanya sebatas wacana atau dalam tataran retorika, tetapi bagaimana takwa ini benar-benar wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah benar-benar dalam keadaan membawa iman dan membawa takwa. Takwa ini demikian penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, sehingga setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh para khatib untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya takwa sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita manusia dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengimani, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati, jangan sekali-kali kalau kau meninggalkan dunia yang fana ini, illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa itu takwa? Secara garis besar yang sering sekali kita dengar, definisi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Menurut seorang sahabat Nabi yang sekaligus menantu Rasulullah, yaitu sahabat Ali, beliau katakan bahwa yang namanya takwa itu al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil wal istidadu liyaumir rahil war ridha bil qalil. Takwa menurut sahabat Ali yang pertama adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha jalal, yang maha besar. Kita sebagai manusia tentu dalam hidup ini merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun, yang dalam bahasa agama disebut dengan konsep ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, merasa selalu diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Ketika seseorang ini merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kemudian melahirkan al-khauf, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin berbuat maksiat,
maka pada saat yang sama dia ingat Allah. Satu hari sahabat Umar melakukan perjalanan sampai keluar kota. Kemudian dilihatnya ada seorang penggembala kambing. Didekatinya sang penggembala itu. Kemudian Umar berkata, "Wahai penggembala kambing, wahai anak muda, saya lihat kambingmu demikian banyak. Bahkan saya yakin engkau pun mungkin tidak hafal, tidak mampu menghitung demikian banyaknya kambing itu. Maka kalau diperbolehkan, saya ingin membeli satu kambing." Anak muda ini menjawab, "Wahai Tuan, ini bukan kambing saya. Kambing sebanyak ini adalah kepunyaan majikan saya, maka saya tidak akan berani menjual kepada Tuan." Umar pun kemudian mendesak sekaligus merayu anak muda itu dalam rangka untuk mengetes, menguji sampai sejauh mana keimanan yang dimiliki oleh anak muda tersebut. Umar kemudian berkata lagi, "Betul, saya pun tahu bahwa kambing itu bukan milik engkau. Tetapi seandainya satu kambing ini saya beli, maka tuanmu tidak akan tahu, tidak akan sempat menghitung satu persatu." Anak muda ini kemudian menjawab, "Wahai Tuan, betul yang engkau katakan. Seandainya satu kambing ini saya jual kepada Tuan, maka majikanku tidak akan tahu. Tetapi ketahuilah bahwa ada zat yang lebih tahu, ada zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Episode ini menggambarkan sebuah ketakwaan yang dimiliki oleh anak muda, seorang penggembala. Walaupun ketika dia ingin bermaksiat hanya ada dua orang dan tidak ada orang lain lagi yang menjadi saksi, tetapi dia tidak berani. Kenapa? Ada Allah. Demikian juga kita, seandainya kita hari ini bekerja di sebuah kantor misalnya, seandainya kita mendapatkan satu proyek, maka ketika kita ingin memarkup anggaran, maka pada saat yang sama kita ingat ada Allah, maka kita pun tidak akan berani melakukan markup anggaran. Kenapa? Ada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, indikasi takwa seseorang itu adalah wal amalu bitanzil. Ketika seseorang sudah mampu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Aqib Arsalan pernah menyatakan 1924 tahun yang lalu, beliau katakan, "Limadza ta'akharal muslimun?" Kenapa hari ini umat Islam tertinggal oleh umat lain, kalah dengan umat-umat di luar Islam? Beliau pun menjawab, karena hari ini umat Islam sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, guidance book yang akan menuntun manusia untuk selamat di dunia sampai akhirat. Maka ketika ada umat Islam yang tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka dia tidak akan selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian indikasi yang kedua adalah wal istidadu liyaumir rahil. Seseorang dikatakan bertakwa apabila dia mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal untuk menuju akhirat nanti. Jadi hidupnya digunakan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal. Ketika nanti dia harus berhadapan dengan Allah, ketika harus bertemu dengan Allah, maka sudah ada yang ingin disampaikan, diperlihatkan amalan-amalan yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu hari Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sahabat ini bertanya lagi, "Wahai Rasul, siapa orang yang paling cerdas?" Rasul kemudian menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Dan kemudian yang keempat adalah wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa indikasinya adalah dia mau menerima rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa agama disebut dengan qanaah, menerima apa adanya, ridho atas apa yang diberikan oleh Allah. Waridho bil qalil, ridho walaupun rezeki itu sedikit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah tadi keempat indikasi takwa. Yang pertama adalah takut kepada Allah atau al-khafu minal jalil. Yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran wal amalu bitanzil. Yang kedua wal istidadu liyaumir rahil, yaitu memperbanyak bekal untuk akhirat. Dan kemudian yang keempat waridho bil qalil, ridho atas pemberian Allah walaupun pemberian itu sedikit jumlahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan takwa kita, sehingga pada saatnya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kemudian bertemu dengan Allah, menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan membawa iman dan membawa takwa. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.